lagi rame bocah yang sedang makan di restoran cepat saji yang diboikot gara-gara Palestina, lalu kemudian makan sambil bikin lelucon soal boikot dan soal pembantaian ada di Palestina sana. Itulah makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Deka. Apa? Dia minum. Apa? Daging. Daging anak Palestina. Ini terus saja mengundang kemarahan ya dari sebagian besar orang gitu. Karena apa ya, sekarang di sana itu sedang terjadi genosida ya, pembantaian besar-besaran yang korbannya itu juga banyak anak-anak ini. Ini kok malah ada anak-anak yang kemudian tidak ikut menyuarakan keprihatinan, tapi justru malah mengejek gitu. Boleh-boleh saja gitu, orang tidak ikut gerakan boikot dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di Palestina. Mungkin macam-macam lah. Ada karena keimanannya, menurut agamanya. Ada juga karena memang dia tidak punya peri kemanusiaan, atau dia tidak punya empati, atau dia masa bodoh segala macam. Itu sebenarnya tidak ada larangan juga gitu. Tidak ada pemaksaan juga. Tetapi harusnya juga berempati dan minimal tidak mengejek gitu. Nah, hal-hal yang mengejek seperti ini yang bisa menimbulkan kemarahan gitu. Contoh, waktu itu kan ada legislator yang pamer kopi yang diboikot itu, kopi Starbucks di Mekah itu kan kemudian mendapatkan kecaman. Itu orang Islam, orang yang harusnya dia dukung Palestina juga, itu pun dikecam gitu. Apalagi kemudian dia tidak mendukung itu, lalu kemudian mengejek. Ini kan kayak nantangin gitu kan. Makanya kemudian datanglah bullying terhadap nih anak-anak ini sampai cyberbullying lah ya, sampai di body shaming dan lain sebagainya gitu kan. Karena netizen itu kan menemukan sesuatu yang empuk nih dari anak ini yang dianggap buruk secara perilaku dan fisiknya gitu. Tapi ini menurut saya tidak sepatutnya juga melakukan hal itu gitu loh. Tidak harus membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi cyberbullying ini yang perlu jadi pelajaran. Ini juga pelajaran buat anak-anak, adik-adik, yang juga buat orang tuanya ya. Bahwa yang namanya serangan, cyberbullying itu kadang-kadang tidak hanya hadir begitu saja, tetapi kadang-kadang hadir karena diundang gitu. Nah, yang seperti tadi itu bisa mengundang cyberbullying. Nah, menurut saya dan juga bisa membahayakan secara fisik juga. Kan kita nggak tahu emosi orang itu seperti apa. Makanya hal seperti ini tolong dihindari. Kalau Anda tidak setuju dengan Palestina, membantu Palestina, lebih baik membantu Papua atau apa segala macam, silahkan gitu. Hati-hati menyampaikannya gitu loh. Karena apa? Kalau salah menyampaikannya, jadinya nantangin begitu, itu akan membuat lebih runyam gitu. Kan ada yang kata-kata bijak yang bilang kalau nggak bisa berkata baik atau berbuat baik, mending diem gitu. Jangan malah nantangin dan ngecengin gitu kan. Nah ini orang tua juga perlu, ini anaknya. Saya yakin adik-adik ini belum secerdas orang-orang dewasa ya yang tahu seperti ini berbahaya, seperti ini tidak patut dan lain sebagainya. Nah orang tuanya harusnya mendidiknya. Apalagi ini adik-adik menurut SMP yang ada yang terkait tersangkut akhirnya itu kan ada klarifikasinya baru pulang dari ibadah minggu gitu. Nah harusnya orang yang beribadah minggu kemudian orang yang beriman kan ya, yang harusnya juga diajarkan nilai-nilai kemanusiaan, yang harusnya membela orang-orang yang sedang dijolimi, sedang dibantai. Apalagi di Palestina sana itu tidak hanya orang Muslim adik-adik ya, di sana juga ada umat-umat Kristen gitu loh, yang juga nggak bisa ibadah minggu nih seperti adik-adik sekalian itu, yang terus habis itu makan enak itu nggak bisa di sana, itu susah gitu. Silahkan dilihat di beritanya, tidak hanya orang Islam gitu. Makanya aneh juga kalau masih ada teman-teman Kristen kita yang lebih membela ke Israel. Mungkin karena doktrinnya, ada sebagian doktrin yang mengatakan bahwa yang benar tuh Israel tuh. Tapi kan ini kita lihat kemanusiaannya. Makanya di negara-negara barat sekarang yang awalnya mendukung banget Israel, sekarang udah berbondong-bondong mendukung Palestina tuh. Kita bisa lihat di lapangan bola, di jalan-jalan, demonstrasi di universitas, di kelulusan, semua itu menentangkan dukungnya Palestina. Itu bukan orang-orang Islam, itu banyak orang Kristen juga yang dia memang melihat ini secara kemanusiaan. Bayangkan orang-orang dibunuh, bayangkan anak-anak kecil mati. Coba adik-adik bayangin, ada usia adik-adik itu dibom, susah makan, dibantu tapi dijatuhin dari atas, ada yang ketimpa mati, penyet. Orang-orang tuanya juga harus mengajarkan ini empati ke anak-anak. Kalau tidak setuju dengan sesuatu, lebih baik diam. Apalagi konteksnya ini di wilayah atau di negara yang kebanyakan masyarakatnya Muslim yang mendukung Palestina. Ini kan juga agak konyol gitu loh. Agak konyol. Jadi ini penting ya. Semoga ini bisa jadi dari ini bisa jadi pelajaran lah ya buat
teman-teman semua yang pakai sosmed, yang anaknya baru pakai sosmed seperti saya itu, anak-anak itu seusia anak saya gitu. Saya juga wanti-wanti, walaupun itu ini banyak yang terjadi kesalahannya, walaupun itu dibuat di story, ingat teman-teman, sekali itu publik gitu, walaupun publiknya terbatas, mau story lah, mau private, itu akan menyebar dengan cepat gitu. Karena ada temennya yang kemudian meng-capture yang nggak setuju dan lain sebagainya gitu. Jadi selama itu publik, itu akan cepat dan kemudian menjadi viralnya akan lebih cepat. Apalagi ini dari hal yang menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh publik gitu. Ini yang juga perlu dijaga ya. Jadi orang tua jangan hanya kemudian anaknya dibebaskan main media sosial, dan yang penting tadi itu ajarkan anak ini toleransi. Toleransi jangan cuman hanya soal teori-teori aja, tapi juga praktek gitu. Jangan hanya toleransi kalau terkait dengan agama kita diserang, agama kita dizolimi segala macam, tapi juga terkait dengan agama lain gitu. Sama juga saya kalau ngajarin ke anak saya, misal ada Islam-Islam yang garis keras, Islam yang kemudian mengajarkan kekerasan gitu, juga saya ajarkan ke anak saya untuk tidak meniru itu gitu, tidak melakukan hal-hal yang negatif itu. Karena yang negatif-negatif ini di semua agama ada gitu. Nah, ini bagaimana kita mengajarkan anak kita yang seperti itu gitu. Nah, soal Palestina tentu saja anak saya salah satu penggemar makanan cepat saji itu, McD lah, kemudian Starbucks dan lain sebagainya. Ya saya tidak langsung melarang, tapi saya mengajarkannya dengan cara melihat seperti apa di sana, lalu gerakan boykot ini seperti apa. Dan alhamdulillah dia sekarang termasuk yang tidak membeli lagi gitu. Tapi dia tidak pernah menjelek-jelekan orang yang masih beli gitu. Nah, ini juga penting nih. Jadi orang yang masih beli pun jangan nyelek-jelekin orang yang boykot. Jadi kayak kayak nggak rela gitu loh kalau ada yang nggak beli gitu. Atau sebaliknya, orang yang boykot kok kayak nggak rela kalau ada orang yang masih masih nggak boykot. Makanya kemudian saya juga nggak setuju dengan gerakan atau apa yang demo masuk ke Starbucks ngamuk-ngamuk terhadap orang yang ada di situ loh. Ngapain gitu loh. Tanpa itu pun dia udah anjlok gitu loh. Tapi kemudian gerakan lu seperti itu justru menimbulkan orang jadi antipati gitu. Tapi ini perlu diselidiki juga, itu apakah benar-benar orang yang boykot atau gerakan kontra. Jadi biar seolah-olah orang melihat bahwa gerakan boykot ini barbar segala macam, seperti gerakan yang nempel-nempel stiker gitu. Nah, itu saya nggak tahu ya itu benar. Tapi kalau benar itu dari orang yang boykot, itu menurut saya adalah kontraproduktif. Karena orang akan melihat, wah gerakan boykot nih nggak pakai otak ya, SDM rendah ya, kayak gitu barbar segala macam, nanti orang nggak akan respect lagi, akan justru akan nggak boykot lagi gitu. Jadi itu, ini terkait dua hal itu ya yang juga sedang rame gitu. Makanya sekali lagi soal Palestina ini masalah kemanusiaan. Coba deh lihat di akun A of Palestine segala macam itu yang memberitakan dari sana itu bagaimana anak-anak dibantai, meninggal, bagaimana anak-anak kelaparan dan lain sebagainya. Ini akan mungkin membuat kita yang makan makanan enak tadi itu yang terkait dengan pembantaian itu akan terasa tidak enak gitu. Tapi kalau masih terasa enak mungkin ada yang salah dari diri Anda.